Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Redact. Apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan mengenal apa itu Redact. Kemudian kita juga akan belajar mengenai cara kerja Redact. Kemudian contoh kalau misalkan kita memiliki project tanpa Redact. Kemudian kita juga akan membuat starter React project dengan Redact. Kemudian kita juga akan mencoba sebuah run sederhana dengan Redux. Nah, kita berkenalan dulu dengan Redux. Apa itu Redux? Redux adalah sebuah library JavaScript open source yang membantu Anda mengatur dan memusatkan keadaan atau state aplikasi Anda. Library ini terkenal digunakan bersama library lainnya seperti React ataupun Angular untuk membangun user interface yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan state? State adalah keadaan. Dalam konteks Redux adalah data yang menggambarkan kondisi aplikasi Anda pada suatu waktu tertentu. Keadaan ini bisa berupa data apa saja, seperti data user, data produk, atau config aplikasi. Nah, teman-teman, kalau misalkan ingin belajar lebih jauh terkait dengan Redux, silahkan kunjungi redux.js.org. Nanti teman-teman bisa melihat halaman awalnya seperti ini. Di sini ada banyak sekali panduan dari mulai user guide-nya, tutorialnya, API-nya. Teman-teman bisa baca lebih jauh terkait dengan Redux dari sini. Oke, kemudian bagaimana Redux bekerja? Redux mengikuti prinsip single source of truth atau suatu sumber kebenaran dan aliran data searah. Artinya, semua keadaan aplikasi disimpan dalam satu tempat, yaitu dalam sebuah store tunggal. Keadaan aplikasi hanya dapat diubah melalui action. Action adalah objek yang berisi deskripsi tentang perubahan yang ingin dilakukan pada keadaan aplikasi. Action dikirim ke reducer. Reducer adalah fungsi yang menerima action dan keadaan sebelumnya, lalu mengembalikan keadaan baru yang telah diperbaharui. Keadaan baru kemudian dikirim ke semua bagian aplikasi yang berlangganan perubahan state. Nah, teman-teman juga bisa menerima manfaat ketika kita menggunakan Redux. Jadi kita bisa membuat state aplikasi lebih terprediksi dan mudah didebug. Kita juga bisa memudahkan implementasi time travel debugging, yaitu kemampuan untuk memutar ulang perubahan keadaan aplikasi. Kemudian Redux juga bisa meningkatkan skalabilitas dan modularitas aplikasi, membuat aplikasi lebih mudah untuk diuji. Nah, ini gambaran antara Redux dengan tanpa Redux. Di gambar sebelah kiri ini adalah sebuah React aplikasi yang hanya menggunakan sebuah props ya. Jadi misalkan kita ingin mengambil data dari yang ini, maka kita harus mengakses dulu parentnya. Kemudian dari parentnya ini kita harus naik lagi sampai bagian yang berhubungan dengan data parent yang kita tuju. Nah, ini kalau misalkan hanya satu ya, dari childnya ke parent hanya satu misalkan, sepertinya tidak masalah. Tetapi kalau misalkan aplikasi kita sudah besar, maka ini akan jadi masalah. Akan banyak sekali step-step yang harus kita lakukan untuk mengambil satu data dari child tertentu ya. Tapi dengan menggunakan Redux kita bisa menggunakan store untuk mengakses sesuatu, atau untuk mengakses tadi ya. Misalkan dari child ini dia membutuhkan data, maka tinggal mengambil dari store. Nah, dari store ini baru akan dikirim nih, atau mengambil dari mana. Nah, ketika ini sudah ada, kita tidak perlu lagi melalui props ke parent dari tiap bagian ininya ya, strukturnya. Jadi kalau misalkan ini cukup besar aplikasinya, maka ini akan lebih sederhana untuk dikembangkan. Nah, kemudian ini kira-kira gambaran ketika kita menggunakan Redux. Di sebelah kiri ini adalah contoh siklus Redux satu kali ya. Misalkan ini ada view, kemudian view mengirimkan sebuah action, dari action akan dikirimkan ke reducer. Reducer akan ngecek ke store dan akan mengembalikan hasilnya ke view. Nah, kalau misalkan kita memiliki beberapa child, maka gambarannya seperti ini.
Ini ada child 1, child 2, child 3, dan child 4. Jadi ketika setiap child ini membutuhkan sesuatu, maka dia hanya perlu meminta ke store-nya. Nanti dari store baru akan memberikan kebutuhan si child ini. Tidak perlu lagi dia melalui parent-nya. Ini kalau misalkan kita menggunakan Redux. Nah, ini adalah ilustrasi ketika kita menggunakan Redux ya. Nah, ini ilustrasinya idealnya memang dari UI dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini kalau misalkan kita mulai dari sini ya, UI mengirimkan ke event handler, kemudian dia akan mengirimkan lagi ke middleware. Nah, dari middleware ini akan diproses apakah memerlukan data dari API ataupun tidak. Ataupun kalau misalkan membutuhkan, dia akan memintanya dan mengembalikan. Nah, dari hasilnya maka akan disimpan lagi ke store. Nah, dari store ini baru dia akan olah, kemudian dia akan kembalikan ke UI yang tadi melakukan action. Nah, gambaran Redux kurang lebih seperti ini ilustrasinya ya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk memulai Redux? Nah, kita akan coba dulu membuat sebuah project React yang tanpa menggunakan Redux ya. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node.js versi 20.9. Dan untuk projectnya kita akan menggunakan Yarn dan Vite. Pastikan teman-teman sudah menginstal Yarn-nya. Saya menggunakan Node npm versi 10. Nah, untuk Yarn-nya teman-teman bisa menginstalnya dengan menggunakan npm i kemudian g untuk global, kemudian ketikkan yarn. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang spesifik, ya tinggal ikutin versinya ya. Ini tambahkan di sini versinya, spesifik versi ya. Oke, saya menggunakan yarn versi 1.22.19. Oke, kita akan membuat project React-nya. Saya akan menggunakan yarn, kemudian create with ini ya. Oke, kita akan membuat project 01 namanya React props. Misalkan seperti ini. Kita akan pilih React, kemudian JavaScript. Nah, kita tinggal masuk ke directory 01, kemudian kita ketikkan yarn. Oke, saya akan clear screen. Oke, sekarang kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini adalah project kita. Nah, tahap awal kita akan menambahkan konfigurasi untuk project kita. Saya akan tambahkan di sini satu file namanya js config.json. Oke, dalam file JS-nya kita akan tambahkan beberapa config basic untuk projectnya. Kita akan tambahkan seperti ini. Oke, kita akan save. Nah, supaya kita bisa terbaca dengan sempurna, kita akan close dan kita buka ulang. Ini ya, kita buka kembali React.js-nya, kita load ulang ya. Nah, ini. Nah, saya akan coba menjalankan project-nya. Saya akan buka Control Black Tick. Kemudian saya akan jalankan ini dengan yarn dev. Oke, saya akan tekan Ctrl dan klik. Nah, ini akan muncul di browsernya ya. Nah, ini sudah berjalan. Oke, kita akan coba hapus beberapa bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, di bagian app ini saya akan menghapus semua bagian ini dan akan menggantinya dengan sebuah heading 1, misalkan hello world ya. Hello
hello world seperti ini. Saya akan save. Kemudian saya akan menghapus juga, ini tidak kita gunakan. Ini semua kita hapus. Kita akan membutuhkan hello world saja. Kemudian yang app ini juga akan saya hapus, tidak kita pakai ya. Oke, kemudian di bagian main saya akan hapus juga bagian CSS-nya ini dan saya akan save. Saya akan hapus juga bagian yang index.css. Oke, ini kita coba lihat lagi. Ini sudah muncul sebagai hello world ya. Oke, sekarang kita akan membuat komponen untuk mencontohkan props-nya ya. Kita akan buat satu folder namanya komponen. Oke, di dalam komponen saya akan membuat parent 1 dan parent 2. Kita buat file baru namanya parent1.jsx. Nah, dalam parent 1 saya akan membuat sebuah React function ya. Nah, kita akan menggunakan snippet namanya rfce. Nah, rfce ini akan muncul karena saya sudah menginstal ekstensi namanya React Redact. Teman-teman tinggal buka ekstensinya. Nah, saya menggunakan ini. Ada S7 React Redact snippet. Nah, ini ketika kita install maka kita akan mendapatkan snippet. Ketika kita ketikkan rfce maka React basic akan dibuatkan seperti ini ya. Nah, kita akan hapus yang React-nya ini karena tidak kita butuhkan. Oke, saya akan save dulu. Kemudian saya akan buat lagi di sini misalkan parent 2.jsx. Jadi ceritanya parent 1 akan mengakses parent 2 dan parent 1 akan diakses oleh apps ya, dan kita akan mengirimkan datanya. Kita gunakan rfce lagi, rfce. Nah, sama seperti ini ya. Oke. Kita akan save, kita akan buka lagi app ini. Nah, di app ini kita akan mengirimkan data. Misalkan saya akan mengirimkan nama. Nah, untuk mengirimkan nama kita bisa menggunakan sebuah state ya. Kita akan buat misalkan di sini name, kemudian ada set name, kemudian kita akan gunakan use state. Kita kasih inisialnya misalkan 0. Ini contoh aja ya. Kemudian kita akan gunakan use effect. Ini contoh juga. Belum langsung juga boleh kita menggunakan variabel misalkan. Kemudian kita kirimkan langsung. Saya akan menggunakan ini aja supaya lebih terlihat project React-nya ya. Saya akan menggunakan arrow function. Nah, seperti ini. Di sini kita akan misalkan set name saya akan ubah menjadi pojok kode ya. Pojok kode seperti ini. Dan kita akan definisikan array-nya seperti ini. Oke, ini name-nya belum kita gunakan. Sekarang kita akan panggil ke sini. Kita akan panggil parent satunya. Nah, kita memiliki parent 1. Nah, di sini kita akan kirimkan namanya seperti ini ke parent 1. Kita akan save. Maka nama ini kita bisa akses di parent 1. Nah, di sini ya, kita gunakan kurung kurawal. Misalkan name tadi kan. Nah, kemudian name ini kita akan definisikan untuk nama ininya ya. Kita akan gunakan prop type-nya. Prop type. Oke, di sini kita akan gunakan. Misalkan saya akan gunakan name-nya ini tipenya string. Nah, prop type-nya ini harus kita import. Kita bisa gunakan import di sini ya. Import prop type. Ini kita ambil dari prop type seperti ini. Karena ini belum kita gunakan, nah kita akan menggunakan di sini sebuah fragment ya returnnya. Ini saya akan tambahkan sebuah fragmentnya seperti ini maksudnya. Karena kita akan menambahkan ini harus ada kurung kurawalnya kalau fragment seperti ini dan tutup kurung. Nah, sini kita akan panggil untuk parent 2-nya. Parent 2.
Nah, misalkan parent 2 name-nya kita akan kirimkan juga. Kita save ya. Berarti name ini kita bisa akses dari parent 2. Nah, di sini kita tambahkan lagi kurung kurawal di sini name. Kemudian parent 2 ini kita akan definisikan props-nya. Prop dot. Nah, kita gunakan prop type-nya. Oke, kita akan gunakan name ini sebagai string dan ini harus kita definisikan juga. Ini kita akan import ini from prop type. Nah, di sini kita bisa gunakan ya. Misalkan teman-teman mau yang tadi misalkan ya mau menambahkan fragmen juga boleh ya, seperti tadi. Misalkan di sini kita tambahkan fragmen dan ini bisa kita naikkan. Nah, di sini kita bisa cetak misalkan heading 1 name-nya ya, kita kurung kurawal name seperti ini. Bisa kita save. Nah, name ini missing prop validation. Ini kita parent 2 prop type. Parent 2 ini harus sama parent 2 ini prop type-nya. Nah, ini kurang ya, kita menggunakan huruf besar tadi. Di parent 1 sudah kita definisikan, di parent 2 sudah, kita akan save. Sekarang kita bisa lihat, nah di sini ada titik koma ya di parent 2-nya. Berarti di sini ada sebuah titik koma. Ini bisa kita hapus. Nah, kita lihat lagi. Ini ya, hello world. Nah, kemudian di sini ada parent 1, kemudian ada parent 2, baru di parent 2-nya ini dimunculkan pojok kodenya. Kalau misalkan teman-teman mau munculkan juga nih misalkan di parent 1, tinggal teman-teman tambahkan aja sini ya. Misalkan name-nya mau kita munculkan, tinggal tambahkan di sini. Kita lihat, nah di sini sudah muncul ya pojok kodenya dan ini yang sudah sampai ke parent 2-nya. Nah, ini kalau misalkan kita tanpa menggunakan redact seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat project dengan redact. Oke, sekarang kita akan membuat project redact-nya. Nah, untuk panduannya teman-teman bisa buka ini ya dari redact. Kemudian di sini ada get start. Nah, kita bisa menginstal kebutuhannya beberapa ya. Ini ada add untuk redact-nya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Kita akan mundur satu step. Oke, kita akan clear screen. Kita akan copy min_r 01 ini ya. Kemudian kita akan membuat 02 react redact seperti ini ya. Oke, kita akan enter. Oke, kita akan masuk ke project 02 redact-nya. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project sebelumnya ya. Kita akan buka dengan terminalnya, Ctrl backtick. Oke, kita akan menginstal beberapa kebutuhan. Ini kita akan clear screen. Kita akan gunakan yarn add. Pertama, kita akan menginstal Redact Toolkit. Nah, Redact Toolkit, nah kita bisa mengambil dari sini ya. Yarn add Redact Toolkit. Kita bisa langsung Redact Toolkit-nya. Kita akan enter. Nah, kita akan menginstal lagi untuk core redact-nya ya. Kita akan yarn add, kita akan tambahkan redact-nya. Kemudian kita juga akan menginstal react redact. Nah, karena kita menggunakan projectnya React ya, kita install dua ini lagi. Oke, sudah terinstall semua.
Nah, sekarang kita baru akan melengkapi projectnya. Ini saya akan buat beberapa folder baru. Saya akan buat folder namanya store. Oke, kemudian saya juga akan membuat folder baru untuk feature ya. Nah, feature ini. Kemudian di dalam store saya akan membuat file index.jsx. Nah, kemudian dalam feature saya akan membuat file, misalkan saya akan membuat counter.jsx. Oke, kita akan tambahkan dulu untuk counter ya. Kita buat counter di sini. Saya akan coba buat sebuah konstanta initial state ya. Nah, initial state ini kita akan buka. Misalkan saya akan buat value-nya awalnya 0. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan ekspor cons, misalkan counter slice. Slice. Kemudian di sini kita akan create slice. Kita akan create slice ini dari Redact Toolkit ya. Nah, di sini kita akan buat, misalkan name kita akan berikan counter. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai aksesnya nanti ya. Misalkan kita akan buat counter name-nya. Kemudian saya akan buat initial state. Nah, yang ini ya. Initial state-nya kita panggil ke sini. Kemudian kita buatkan reducer. Ini kita harus isi reducernya. Misalkan saya akan tambahkan increment. Nah, increment ini kita akan tambahkan state tambah 1, kemudian kalau misalkan decrement untuk mengurang ini kurang 1. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di sini exportnya ya. Kita buatkan export cons misalkan increment, decrement, kemudian counter slice action. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan export default counter slice dot reducernya. Nah, ini untuk ini bukan sama dengan ya .20 ya, salah. Oke, kemudian di indeksnya kita akan panggil. Di indeksnya kita akan ekspor misalkan konstanta store. Store ini saya akan configure store. Kita akan configure store-nya. Nanti store-nya kita akan buat sebuah reducer. Reducer ini kita akan isi dengan yang sama ya, dengan yang tadi nih namanya. Tadi kan kita memiliki counter nih. Kita kasih di sini. Nah, ini penulisannya harus sama. Kita kasih nama counter, kemudian di sini nama counter reducer. Nah, counter reducer ini kita bisa ambil dari reducer ini, kita akan import ya. Import counter reducer. Kita akan ambil from. Nah, misalkan kita ambil dari feature ya tadi ya. Feature, kemudian counter. Kita mau ambil seperti ini aja tanpa tambahan JSX. Oke, kita akan save. Ini untuk counternya kita sudah panggil ke dalam store kita. Nah, store-nya kita tinggal definisikan di main-nya.
Kita tinggal buka main sini yang asalnya seperti ini. Kita tinggal tambahkan di sini sebuah provider. Nah, provider ini punya Redact ya. Provider ini kemudian kita definisikan state-nya. Nah, state-nya kita akan ambil dari store di sini ya. Baru kita akan tutup. Provider store bukan state ya, ini store salah. Store provider store. Nah, baru di sini kita definisikan store-nya. Dan kita akan tutup providernya. Nah, si app ini kita taruh di tengahnya. Nah, ini store yang kita buat sebagai penyedia. Kemudian kita akan buka yang app-nya ini. Nah, di dalam app baru kita akan gunakan. Nah, yang bagian ini kita tidak pakai lagi. Kita akan hapus ya. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta, misalkan count. Nah, kita akan gunakan use selector. Kita akan gunakan state, kemudian state counter. Kita gunakan di sini state. Ini state. Kemudian kita akan mengambil state dot counter, kemudian value seperti ini. Kemudian kita gunakan sebuah dispatch-nya, count dispatch. Dispatch ini kita akan gunakan use dispatch. Use dispatch-nya kita harus import ya. Ini use dispatch ini kita ambil dari Redact. Nah, use state-nya ini kita tidak pakai dulu, kita bisa hapus. Oke, kemudian di return-nya ini kita bisa ubah ya. Saya akan ganti dengan div. Misalkan saya ganti dengan div seperti ini. Dan kita buat div lagi. Kita buat sebuah button. Misalkan kita akan kasih ini untuk labelnya increment value. Nah, kemudian ketika on click kita akan panggil dispatch-nya ke sini. Kita tutup buttonnya. Kita kasih increment. Nah, seperti ini. Kemudian increment-nya kita akan taruh di bagian sini. Kita kasih span. Dalam span-nya kita akan tambahkan count-nya. Nah, kemudian kita akan tambahkan button untuk decrement. Oke, seperti ini. Kita tambahkan increment, decrement. Increment-nya kita harus panggil. Increment tadi dari feature ya. Oke, decrement juga sama. Ini dari feature-nya tadi. Ini untuk increment dan decrement-nya ke sini. Parent-nya sudah kita tidak dipakai lagi, bisa kita hapus. Nah, ini adalah state sederhana yang sudah kita buat. Kita bisa coba jalankan lagi dengan yarn dev. Jika berhasil maka tidak error ya. Oke, kita akan tekan Ctrl dan klik. Kita bisa lihat di sini di browsernya. Nah, ini udah ada ya. Increment kita naikkan tuh 2, decrement kita turunkan tuh. Nah, ini kita sudah berhasil contoh Redact basic ya, sederhananya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan ini sebagai starternya juga bisa ya. Ini contohnya kita menggunakan feature store, nanti tinggal dimodifikasi aja di bagian feature-nya ini mau apa. Apakah mau CRUD ke database, dan di store-nya tinggal didefinisikan. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah contoh CRUD sederhana menggunakan Redact. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Sini saya sudah menduplikat project 02
React Redact sebelumnya menjadi project 03 React Redact. Nah, kita akan masuk ke project 03 hasil duplikatnya. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita. Saya akan pilih yes. Oke, kita buka lagi terminalnya, Ctrl backtick. Kita akan tambahkan beberapa kebutuhan ya untuk proses CRUD kita. Pertama, kita akan menginstal dari Bulma-nya. Kita gunakan yarn add. Pertama, kita akan install Bulma. Kita akan coba menggunakan Bulma ya. Kemudian kita akan menginstal Axios. Kita nanti akan coba contohkan menggunakan contoh dummy API ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk router DOM-nya. Oke, ini kita akan enter dulu. Oke, saya akan clear screen. Kemudian kita akan menginstal lagi yarn add, kemudian ini development ya. Nah, kita akan menginstal JSON server yang ini. Kita untuk dummy datanya ya. Kita akan enter JSON servernya. Oke, ini sudah. Saya akan clear screen lagi. Nah, sekarang kita akan menambahkan file JSON-nya. Saya buat di luar sini ya. db.json seperti ini. Nah, db.json saya akan buat contoh dummy datanya ya. Kurang lebih seperti ini datanya. Jadi saya nanti memiliki produk. Produk ini ada ID, ada barang, dan ada price-nya. Nah, nanti ini kita akan load sebagai data dummy ya. Ini kita akan save. Kemudian packet.json-nya kita akan tambahkan untuk script-nya. Nah, kita akan di sini kan script-nya hanya untuk dev ya. Nah, kita akan tambahkan untuk server di sini. Kita akan tambahkan server misalkan ya. Nah, server ini akan menjalankan npx, kemudian JSON server. Nah, kemudian kita akan watch, yang akan kita watch db.json. Kemudian kita akan tambahkan portnya. Kita akan menggunakan specific port, misalkan 5000 ya. Saya akan menggunakan ini JSON. Nah, db.json kita ambil dari sini. Kemudian portnya kita definisikan 5000. Kita akan save. Kemudian kita akan duplicate terminalnya. Saya akan plus seperti ini. Saya akan membuka baru. Kemudian saya akan clear screen dan kita akan jalankan yarn. Kita tadinya dev, kita ganti dengan server karena kita akan menjalankan servernya. Oke. Dia menjalankan ini ya, npx json server watch db.json. Ini udah jalan. Nah, kita bisa menggunakan ini ya produk. Kalau misalkan kita tekan kontrol dan klik, nah nanti dia akan masuk ke sini. Nah, ini datanya. Kita bisa gunakan ini untuk contohnya. Oke, kita bisa tutup lagi. Kita bisa balik ke yang ini. Nah, ini bisa kita close, db juga bisa kita close. Kita kembali ke src. Nah, di dalam src kita akan coba definisikan ya. Nah, kita akan tambahkan di bagian feature-nya. Nah, feature-nya kan sebelumnya kita buat counter ya. Nah, kita akan buat di sini file baru, produk slice misalkan ya, .jsx. Oke, di sini dalam produk kita akan berinteraksi dengan API yang tadi kita buat ya, API dummy-nya. Sini pertama kita akan ekspor dulu, misalkan cons
get product. Nah, get product ini kita akan ambil dari create asintang. Create kita akan gunakan tangnya ya. Kemudian kita akan buatkan namanya get product. Get, kita ambil namanya aja ya, product. Kemudian aksesnya adalah get product. Nah, nanti kita memiliki sebuah asinkronus, kemudian arrow function. Di dalamnya kita akan buat sebuah konstanta. Nah, tadi kita memiliki axios ya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, dependensi, kita memiliki axios. Kita akan gunakan axios untuk mengaksesnya. Misalkan kita tambahkan response. Nah, respon ini kita akan await. Kita akan gunakan axios. Nah, axiosnya ini. Kemudian di sini kita akan gunakan get ya. Axios, kemudian get. Nah, tadi untuk mendapatkan data kita mengakses ini. Kita bisa ambil portnya 5000, kita taruh ke sini. Nah, ini untuk mendapatkan data respon. Nah, di sini kita tinggal returnkan aja. Return respon data. Nah, ini untuk datanya. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk save produknya. Untuk tambahkan ya, export cons, akan save produk. Nah, save produk ini kita akan gunakan create asintang juga. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini. Misalkan kita hanya membutuhkan 2 ya, barang dan price-nya aja. Contohnya kan tadi hanya 2, atau mau pakai objek juga boleh. Kita akan ganti dengan barang dan price. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat sebuah konstanta lagi, response. Nah, respon ini kita akan await axios lagi. Nah, ini kita gunakan post karena kita akan create ya. Nah, kita gunakan endpoint-nya yang sama karena kan kita memiliki ini ya, produk untuk postnya. Nah, di sini kita bisa definisikan untuk perubahannya, apa yang dirubah. Nah, barang, kemudian price-nya. Kemudian kalau misalkan perubahan sudah selesai dilakukan, kita akan returnkan respon datanya. Nah, ini untuk penambahan data. Kemudian kita akan coba update data. Export cons update product. Asintang lagi. Ini kita buat produk update. Nah, kita tinggal tambahkan. Nah, kalau misalkan update, kita membutuhkan ID, barang, dan price. Nah, di sininya tinggal kita panggil aja ya. Ini sudah diberikan panduan jadi lebih mudah. Kita gunakan put atau page sama ya. Ini kalau misalkan put berarti nanti nimpa, kalau page berarti akan mengambil perubahannya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk proses delete product. Kita tambahkan asintang lagi, delete product. Kemudian kita hanya membutuhkan ID. Nah, nanti kita tinggal axios, delete, tambahkan ID-nya. Oke, ini untuk metode-metodenya. Nah, kita sekarang akan membuat sebuah untuk perubahan. Misalkan kita akan mengirimkan data untuk diupdate. Nah, kita akan gunakan product entry. Ini untuk pengiriman antar page ya. Nah, product entry kita akan create entry adapter. Nah, create entry adapter. Di sini kita akan select ID. Nah, di sini kita akan kirimkan produk, kemudian produk ID. Ini masih belum dipakai, consnya jadi error.
kita akan definisikan di sini sebuah konstanta product slice. Kita akan create slice-nya. Harus diimport dulu. Create slice. Oke, product slice-nya belum kita pakai. Kita akan menggunakan name-nya. Ini misalkan produk ya. Oke, namanya produk. Kemudian initial state-nya kita akan gunakan product entry get initial state. Kemudian kita buat reducernya kosong. Nah, di sini kita akan tambahkan extra reducer. Nah, extra reducer saya akan tambahkan builder di sini. Nah, builder ini kita akan panggil ya. Builder dot add cache. Kita akan tambahkan cache. Nah, ketika apa? Misalkan get product tadi ya, ketika menambahkan produk get produk, ketika ada action get product dan dia selesai atau fulfilled, maka kita akan kasih state dan juga action. Nah, state dan juga action. Kemudian kita akan gunakan arrow function di sini ya. Nah, kita akan set di sini product entity-nya ya. Product entity select all, kita ambil state-nya, kemudian kita tambahkan action payload-nya ke sini. Ini kita kurang arrow ya. Ini. Oke, kita akan tambahkan lagi ketika proses save-nya. Kita bisa langsung ya dengan menggunakan chaining di sini. Kita langsung add cache lagi. Add cache. Ini ya. Nah, ini misalkan ketika save product. Nah, ketika lakukan save product, kita akan kirimkan hal sama. Save product fulfilled. Misalkan di sini kita akan state dan action. Kemudian ketika product entry add one, kita akan kasih state action payloadnya ya. Kemudian kita akan add cache lagi di sini, add cache. Nah, ini ketika lakukan update produk. Oke, di sini kita akan lakukan update one. Kita state. Nah, state-nya ini kita akan ubah ya. Bukan pakai payload lagi. Kita akan ubah ID-nya, kita akan ambil dari action payload ID. Kemudian update-nya kita akan update-nya kita akan ambil dari action payload. Oke, kemudian kita tambah lagi untuk delete ya. Dot add cache delete. Kita akan menggunakan remove state action payloadnya. Oke, kemudian kita akan ekspor di sini. Kita ekspor, kemudian cons product selector. Nah, kita akan gunakan selector. Kemudian kita kasih state dan state product. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ekspor default product slash reducer. Oke, ini untuk slash-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke store-nya. Nah, store-nya kita akan ubah. Sebelumnya kan hanya seperti ini di store-nya. Kita akan ubah, sebelumnya mengambil dari sini. Kita akan ambil dan kita ubah menjadi product reducer. Nah, reducernya kita ubah jadi product reducer. Nah, di sini kita akan ganti jadi product reducer. Mengambilnya kita akan
ngambil dari produk reducer. Produk slash ya, kita ambil dari produk slash. Oke, ini untuk store dan juga actionnya kita sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk show produk. Nah, kita tambahkan di komponen yang sebelumnya tidak kita pakai ya. Ini teman-teman bisa hapus ataupun teman-teman bisa biarkan juga boleh ya. Kita akan buat file show product. Show product.jsx. Nah, dalam show product kita akan buat rfce. Oke, di sini kita memiliki function show product. Nah, ini untuk React-nya bisa kita hapus. Oke. Kita akan tambahkan sebuah dispatch di sini. Kita buat sebuah konstanta dispatch. Dispatch ini kita akan ambil dari use dispatch. Kita gunakan seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk produknya. Nah, produk kita akan ambil use selector. Nah, use selector ini kita akan ambil dari state. Kalau enggak kita gunakan langsung ya. Kita gunakan product selector. Nah, kita gunakan produk selector dot select all. Ini untuk mengambil semua ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk loading. Untuk loading, kemudian kita akan set loading. Kita akan kasih use state-nya true. Use state-nya harus kita panggil ya. Kita belum, untuk yang lain karena belum kita gunakan masih error. Oke, kita gunakan use effect. Kita gunakan dispatch get product, dispatch dispatch. Ini dispatch-nya kita gunakan get product. Nah, get product ini sebuah metode ya. Kemudian kita tambahkan untuk dispatch-nya get product. Dispatch ya. Tambahkan ke sini dispatch-nya. Oke, ini ketika kita melakukan get product. Kemudian kita tambahkan lagi use effect. Ini untuk dispatch lagi. Ini ketika get product false ya. Get product. Kemudian kita akan tambahkan di sini finally. Nah, kita gunakan set loading false. Kita tinggal tambahkan lagi sebuah dispatch di sini. Oke, kemudian di bagian JSX-nya kita akan buatkan, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita buat div-nya dan ini kita akan tambahkan class name dari Bulma ya. Kita gunakan box, kemudian margin top-nya kita kasih 5. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan untuk proses loading. Kalau misalkan datanya belum ada ya. Nah, kita akan cek loading. Nah, loading ini kita akan gunakan tanda tanya. Kalau misalkan dia ada, maka kita akan tambahkan proses loading. Kalau misalkan tidak, maka kita akan mengambil sebuah fragmen ya. Kita akan buat sebuah fragmen seperti ini. Dalamnya baru kita akan definisikan. Kita akan buat dulu di sini untuk link. Saya akan buat link kita dari router DOM ya. Kemudian link ini kita akan tambahkan to. Misalkan saya akan add. Saya akan tambahkan di sini class name-nya button.
Kemudian di sini is success. Says. Oke, ini kita tutup linknya. Kemudian kita tambahkan di sini add new. Oke, add new linknya. Nah, kita tinggal tambahkan table di bawah linknya. Kita tambahkan sebuah table. Sebuah tabelnya ini kita akan kasih class name-nya ini table. Kemudian is strip. Kemudian is full width. Kita akan tambahkan full width-nya ya. Ini kita akan tambahkan untuk headnya kita tambahkan sebuah tr, kemudian th tabel heading. Pertama kita gunakan number, kemudian barang, kemudian price ya. Nah, barang, price. Nah, kemudian kita tambahkan lagi action. Ini action nanti untuk update delete-nya di sini ya. Kemudian di dalam tab body kita tambahkan di sini tab body. Nah, dalam tab body kita akan tambahkan untuk produk ya. Produknya kita akan map nanti berupa produk index. Nya produk ID, index +1, kemudian ada barang, ada price. Nah, kita akan buatkan link edit, kemudian produk ID. Ini ya, kemudian name-nya kita button yang kecil, small ya. Is small, kemudian is info. Di sini kita lakukan edit. Kemudian kita juga memiliki button untuk delete. Oke, ini untuk produk ya, kita sudah tambahkan. Sekarang kita akan buka untuk app-nya. Nah, ini kan app-nya kita gunakan ini ya, barusan app-nya show product. Nah, sebelumnya kita menggunakan app ini, kita akan ubah ya, yang di bagian return-nya ini kita akan hapus ini. Nah, kita akan ubah menggunakan browser router. Browser router dari router DOM. Oke. Ini kita akan tambahkan sebuah div. Nanti ada class name-nya counter. Ini container. Nah, kemudian container ini kita akan isi dengan route kemudian kita tambahkan lagi route-nya. Nah, route-nya kita tambahkan path. Misalkan ini untuk home-nya ya. Nah, home-nya kita kasih elemennya, misalkan ya, kita akan ambil dari show product. Oke, kita seperti ini. Kemudian yang ini tidak kita pakai ya, bisa teman-teman hapus. Kemudian kita akan tambahkan untuk route edit. Ya, tambahkan di sini route, kemudian path-nya /add. Elemennya ini belum ada ya, nanti kita akan tambahkan. Misalkan kita kasih heading 1 dulu.
Oke, kemudian kita akan duplicate. Ini ada add, kemudian edit. Edit nanti akan membutuhkan ID. Ini kita kasih edit dulu aja. Biar gak error ya. Editnya belum kita buat soalnya. Oke, route. Kemudian edit. Nah, ini yang bagian yang tidak dipakai kita bisa hapus ya. Oke, kita bisa hapus, kita save. Oke. Nah, tadi untuk yang servernya sudah kita jalankan, yang ini kita tinggal jalankan yarn dev. Oke, tekan kontrol dan klik. Kita akan lihat bulmanya belum kita masukkan ya. Nah, jadi kita belum kelihatan nih. Jadi kita bisa tambahkan di bagian main ya. Di bagian main saya akan tambahkan pertama kita akan import Bulma. Bulma, kemudian CSS, Bulma min.css. Oke, kemudian saya juga akan import Axios. Saya akan import Axios from Axios. Nah, Axios ini akan kita definisikan ya default headernya ya, supaya nanti ketika ekspornya dan juga mengaksesnya bisa lancar. Oke, kita akan tambahkan seperti ini. Kita save. Sekarang kita bisa balik lagi. Nah, ini sudah ada ya. Ini barangnya sudah ke load, cuman ini terlalu besar kayaknya ya. Kita bisa balik lagi ke show product. Nah, ini kita ganti dengan yang kecil ya. Show product, buttonnya is small. Ini is danger. Kemudian kita marginnya kasih 1. Delete-nya ini sudah ada jaraknya ya. Nah, yang add-nya ini kita kecilkan sedikit. Nah, yang add-nya kita belum is small. Kita kecilkan dikit supaya tidak terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Sepertinya kontainernya ini tidak berjalan, jadi kita bisa perbaiki class name kontainernya. Ini kita memiliki app, kemudian di sini kontainernya tidak berjalan. Kita bisa save lagi dan kita bisa cek lagi. Nah, sekarang sudah ke tengah dan lebih bagus ya. Nah, kita akan tambahkan untuk proses add-nya ya. Kita bisa klik add. Nah, add-nya ini belum ada isinya ya. Routernya tapi sudah jalan. Kemudian ketika edit, ini juga sudah jalan ya. Delete, ini belum ada isinya. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk add-nya. Kita buka lagi. Kita bisa buat komponen, karena ini sudah tidak dipakai, kita bisa delete ya. Parent 1, parent 2-nya. Dihapus. Nah, ini kita tinggal buat satu file lagi, add product .jsx. Nah, dalam add product kita gunakan rfce. Oke. Kemudian di sini kita bisa, ini React-nya bisa kita hapus. Oke. Di bagian atasnya kita buat sebuah konstanta. Kita membutuhkan loading nanti ya. Kita akan tambahkan set loading. Nah, kita akan gunakan use state ya. Use state. Kita import state-nya. Kita inisialnya adalah false, tidak jalan loadingnya. Kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta di sini untuk barang. Barang ini nama barangnya ya maksudnya. Set barang. Kita akan gunakan use state lagi. Ini kita kasih string kosong aja inisialnya ya. Oke, kemudian kita akan buat lagi konstanta untuk price.
kita kemudian memiliki set price. Ini kita gunakan use state lagi. Kemudian kita buat sebuah konstanta untuk dispatch. Nah, dispatch ini kita akan gunakan use dispatch. Use dispatch-nya kita import juga. Oke, nah di sini kita akan tambahkan navigate. Cons navigate. Nanti kita gunakan navigate-nya ini. Use navigate. Nah, ini kita gunakan navigate. Nah, sekarang kita akan buat sebuah create product. Kita buat sebuah konstanta create product. Nah, create product ini kita akan gunakan use callback. Nah, dalam use callback ini kita akan buat sebuah asinkronus. Kita memiliki sebuah action nanti dalamnya kita akan disable untuk actionnya ya, action normalnya kita prevent default. Nah, kita akan set loadingnya, kita akan kasih true. Oke, kemudian kita akan await. Sini kita akan dispatch. Dispatch yang mau kita dispatch adalah save product. Nah, save product ini kita memiliki barang dan juga price tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan save-nya sudah selesai, kita akan navigate. Nah, kita akan arahkan ke home-nya. Kemudian kita akan set loading-nya jadi false. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan dispatch-nya ya. Ketika perubahannya, maka kita akan set di sini ya. Dispatch navigate aja, dispatch navigate, kemudian price. Barang price. Oke, ini masih error karena belum kita gunakan ya. Ini juga setnya belum kita gunakan. Nah, di bagian returnnya baru kita akan gunakan. Oke, kita tambahkan di sini sebuah div. Nah, kita buat sebuah form untuk inputnya ya. Kita buat sebuah form seperti ini. Nah, dalam form kita akan tambahkan sebuah div field. Kita akan tambahkan div field. Kita buat sebuah label untuk barangnya. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah div lagi untuk kontrol. Nah, div kontrol di dalamnya kita akan buatkan sebuah input yang tipenya adalah teks. Kita akan buatkan input tipe teks, kelasnya input barang. Nah, set barang yang tadi di atas kita akan gunakan ini ya. Target value kita akan ambil value-nya. Kemudian kita akan buat lagi sebuah field. Ini kan field yang tadi kita gunakan sampai di sini. Kita akan buat field baru. Ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah label untuk harga price ini. Dan kita akan tambahkan lagi sebuah form control. Nah, kontrolnya, kemudian kita tambahkan lagi sebuah input. Inputnya ini kita isi dengan price dan set price-nya. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebelum ini kan tutupnya ya. Sebelum akhirnya kita akan buat sebuah div lagi. Sebuah div kita kelasnya adalah field. Class name-nya kita kasih field. Oke, di sini kita akan kasih loading-nya ya. Kita kasih loading dan juga button. Kita kasih button dulu. Nah, buttonnya kita kasih class name-nya. Kita kasih type-nya adalah
button, kemudian kita kasih class name-nya ini button, kemudian is success. Kita kasih di sini submit ya. Ini tipenya jangan button ya, supaya bisa disubmit kita gunakan defaultnya aja. Tipenya adalah submit berarti ya. Kemudian kita tambahkan loading di sini karena tadi kita memiliki loading, dan kita kasih sebuah paragraf. Ini loading misalkan. Oke, kita tambah seperti ini, kita save ya. Ini ketika loading. Oke, kita sudah mendefinisikannya. Sekarang kita buka yang app-nya. Nah, di sini kita untuk bagian edit belum diberikan akses ya. Jadi kita tinggal tambahkan di bagian app-nya ini. Yang tadinya kita mengakses ke heading 1. Ini kita tinggal akses dengan add product. Oke. Seperti ini. Kita save. Kita bisa buka lagi. Ini ya. Kita akan tambahkan di sini misalkan XXX, kemudian price-nya 1000 misalkan ya. Kita akan coba submit. Nah, ini sudah masuk ya, XXX kemudian 1000. Sudah kita dapatkan. Kita akan melakukan proses edit. Nah, kita masuk lagi ke komponen. Kita akan tambahkan di sini edit product. File edit product.jsx. Oke. Nah, di bagian edit product kita akan definisikan ya. Edit product ini kita gunakan rfce. Oke, React-nya kita hapus. Oke, kemudian kita akan definisikan di bagian awalnya. Kita akan buat sebuah konstanta, kemudian ada barang, kemudian ada set barang, kemudian kita akan menggunakan use state. Nanti kita kasih kosong dulu untuk barangnya. Kemudian kita buat sebuah konstanta untuk price, kita gunakan use state juga. Kita buatkan untuk cons dispatch. Kita akan gunakan use dispatch. Use dispatch-nya kita import. Oke, kemudian kita akan buat sebuah cons untuk navigate. Kita akan use navigate-nya kita akan import juga. Oke, kemudian kita akan buat sebuah cons id. Kita akan gunakan varam ya, sama dengan use param. Oke, kita akan buat sebuah konstanta produk. Kita akan gunakan use selector. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah state. Kita gunakan arrow function. Ini kita akan definisikan product selector. Product selectornya kita akan select by ID. Kita tambahkan state ID-nya ke sini ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan use effect di sini. Use effect. Nah, use effect-nya kita akan kasih dispatch. Kemudian dispatch ini kita akan get product. Oke, get product ini tanpa ID. Ketika nanti ininya selesai ya,
Add produk, kita tambahkan di sini dispatch-nya. Oke, kemudian kita akan use effect lagi. Kita akan gunakan jika produknya ada, kita akan set barang dan set price dari produk. Ya, di sini kita akan definisikan produknya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk handle update ya. Di sini sebuah konstanta handle update. Nah, kita buat sebuah asinkronus. Ini sebuah event. Kita gunakan arrow function. Nah, kita akan prevent default dulu. Kemudian kita akan update produk. Update produknya kita akan import dispatch update produk. Ada ID, barang, dan price. Kalau misalkan sudah selesai, kita akan navigate ke home-nya. Oke, di sini kita akan mengambil dari yang sebelumnya ya, add produk. Kita bisa copy dulu dari sini. Teman-teman kalau misalkan mau copy ataupun langsung ketikin juga boleh ya. Saya akan ambil dari div-nya, kita akan buka seperti ini ya. Kemudian saya akan mengambil formnya. Saya akan ambil formnya. Kemudian saya akan menambahkan untuk add-nya, untuk barangnya ya. Untuk add barangnya jadi sama sebenarnya. Kemudian saya akan menambahkan field untuk price. Ini sama dengan yang add ya. Sama. Tuh, seperti ini. Cuman bedanya kita di iniannya aja, hapus ya buttonnya nih. Seperti ini. Ini bisa kita save. Ini sudah semua. Kita bisa balik lagi ke app. Kemudian di sini yang tadinya edit seperti ini, kita bisa hilangkan ya. Kita bisa ganti dengan edit ya. Edit produk. Oke, kita tinggal save. Oke, kita akan kembali ke show produk. Show produk, kita ketika melakukan edit di sini ada slash product ID ya. Nah, ini untuk proses edit kita coba. Dan untuk delete ya tambahkan langsung aja ya. Untuk delete kita tidak perlu ke dispatch ini, kita langsung menggunakan on click ya. Ini kita gunakan button, bukan menggunakan link. Kita akan ganti ini dengan button aja. Button seperti ini. Kemudian ini masih sama, cuman di sini kita ganti dengan on click. Nah, on clicknya ini nanti memiliki sebuah metode. Metodenya kita langsung dispatch aja, dispatchnya kita akan delete produk dengan ID tertentu. Ini kita tinggal import aja. Kita save ya. Oke, sekarang kita akan coba buka lagi, kemudian kita edit. Nah, ini ya, kita akan coba ubah menjadi XXX. Misalkan kita lakukan update. Nah, ini sudah berubah ya. Kemudian kita akan coba delete. Nah, delete juga sudah berubah. Berarti untuk proses add, kemudian edit, kemudian delete sudah berhasil kita buat menggunakan Redact. Oke, kurang lebih seperti itu untuk proses CRUD menggunakan Redact. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.